Ya, Tolong. Kapolri dengan jelas menyebutkan tidak ada keraguan untuk mengambil langkah tindak tegas. Jangan sampai gara-gara, kalau bisa dibikin istilahnya gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ini gara-gara oknum sedikit institusi tercoreng ini marwahnya. Pak Ito, kita lanjut sedikit ini. Boleh tanggapannya dengan pernyataan Kapolri ini? Baik, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, itu menunjukkan bahwa ada krisis kepemimpinan dengan adanya mungkin oknum-oknum yang telah melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, ada permasalahan kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sambo. Yang ketiga adalah transparansi daripada kepolisian kepada masyarakat. Kemudian juga kita melihat di sini bahwa kejadian atau peristiwa-peristiwa ini meskipun jujur saja saya sebagai warga masyarakat yang mantan polisi 35 tahun, tentunya sudut pandang saya berbeda dengan Bang Johnson, dengan Bang Yani ya. Tentunya saya juga lebih dalam lagi mengapa itu sampai terjadi. Karena saya mengalami sendiri beban tugas, kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas, yang mungkin menghadapi karakteristik dari kerawanan daerah yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian juga di sini kita melihat bagaimana Pak Kapolri menyampaikan saya akan ambil alih. Tentunya ini beliau ingin mengingatkan bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan oleh anggota di bawah yang dianggap oleh Pak Kapolri ini masih belum cepat tanggap. Sehingga beliau memberikan semacam peringatan ya, bukan ancaman, peringatan. Kemudian beliau juga mengingatkan tidak ingin terjadi lagi ke depan. Dan ini tentunya ini sudah menjadi tugas dari Pak Ferdi Sambo bahwa kejadian-kejadian ini harus seminimal mungkin terjadi lagi. Oke. Nah, ini bagaimana terjadinya ini bisa kita lakukan? Saya kira begini Pak Anggi ya, di polisi itu sudah ada sistemnya, sudah ada hukuman-hukuman, tapi apakah ini sudah dilakukan atau tidak? Nah, ini kembali kepada masalah pengawasan dan tanggung jawab daripada masing-masing pimpinan daerah. Jadi tidaklah fair kalau hanya melihat dari satu sisi saja, karena saya yakin dari beberapa yang diviralkan ini pun juga kan tidak diunggah secara utuh, hanya sebagian. Karena saya lihat satu contoh, misalnya ada banyak sekali orang melanggar lalu lintas dengan melawan arus. Pada saat ditindak oleh anggota lalu lintas, diviralkan seolah-olah dia merasa benar ya. Jadi seperti victim player. Saya kira itu mungkin kita juga harus adil gitu Mbak Anggi ya. Pak Ito, tadi Anda menyebutkan ada beban tugas, bagaimana kondisi dan situasi. Tapi kalau kita lihat ada beberapa kasus, contoh yang di Medan yang melakukan tindakan asusila, pemerasan terhadap istri tersangka kasus narkoba loh. Itu beban tugasnya gimana? Bahkan itu hal yang berbeda gitu loh. Kita tidak bisa menyamakan semuanya. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Yani, kemudian Pak Ferdi Sambo ya, Pak Jenderal Ferdi Sambo, bahwa yang dilakukan ini kan bukan hanya semata-mata kepada yang sifatnya fisik, tetapi juga mental. Mental seseorang ini kan juga kita tidak tahu bagaimana orang itu tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya dia ada terjadi perubahan mental ya. Itu kan masalahnya mental ya. Kalau dia sampai melakukan tindakan asusila ya. Karena dia sudah tahu sebetulnya itu tidak diperbolehkan. Tetapi kenapa dilakukan? Nah, inilah yang nanti akan menjadi, saya yakin Mabes Polri ini akan mengambil intisari daripada peristiwa ini untuk kemudian dijadikan introspeksi ke dalam dan akan dilakukan revisi untuk kurikulum atau hanjar yang tadi disampaikan Pak Yani di tempat pendidikan pembentukan, kemudian juga pembentukan kejuruan ya, sehingga ini diharapkan tidak terjadi lagi, paling tidak sudah diingatkan. Ada 1-2 kasus kalau indikasinya Pak Ito bilang karena faktor mentalnya gitu ya. Ini agak berbahaya juga nggak sih Bang Yani kalau melihat seperti itu? Karena oknum itu bermasalah dengan itu kan artinya mentalnya. Ada problem dalam proses rekrutmen awal. Balik lagi menurut Anda yang ada salah di proses rekrutmen awal. Itu kan tadi saya satu sisi lagi saya ingin coba melihat dari faktor proses kan polisi ini tadi adalah dalam rangka ketertiban rekrutmen. Dalam proses penegakan hukum ini problem juga tadi sebagian apa yang dikemukakan oleh kawan saya Johnson kan problem sekarang. Proses penegakan hukum tadi apa yang dikemukakan tagar jangan lapor tadi seperti itu. Bahkan kalau bahasa yang dulu orang lapor polisi itu hilang kambing, lapor polisi jadi hilang sapi seperti itu. Kan itu kan yang sudah menjadi anekdot ya, sekarang menjadi kena dalam media sosial maka membuat tagar seperti itu. Tapi ada proses penegakan hukum ini menurut saya yang juga menjadi problem betul ini.
problem ini adalah kan padahal sudah ada wasdik, pengawasan wasdik. Sudah mulai proses itu tidak seperti dulu lagi kan. Proses kalau dulu kan membuat laporan langsung. Sekarang kan sudah ada mulai tingkat filterisasi. Laporan polisi itu kan tidak gampang diterima. Tapi kan ternyata faktanya menjadi masalah. Ini saya ada kasus nih baru. Kebetulan lagi menguji ini tesisnya mahasiswa saya. Jadi kasusnya adalah daluarsanya penuntutan. Terhadap kasus adalah pemalsuan tentang di Tangerang. Ini kasus penuntutan tentang jual beli. Jadi orang menjual beli pinjam sertifikatnya ini dan banyak ini terjadi. Ternyata dipinjam dia tidak tahu sudah terjadi jual beli. Nah ini sudah jelas pada waktu kasus itu P19 terus sudah ada arahan lagi dari Kejaksaan JPU bahwa ini harus di lab. Betulkah ada pemalsuan itu? Oke, poin yang ingin disampaikan perintah dari penuntut umum ke ini ada bertahun-tahun, 5 tahun lebih tidak ditindaklanjuti seperti itu. Itu artinya ada problem di Warsdik ini, laporan seperti ini problem. Yang kedua kita kalau terjadi peristiwa, ya ini saya ingin saja ada peristiwa. Kadang-kadang yang akhirnya apa yang dikemukakan kita harap betul apa yang dikemukakan tadi Pak Sambo dan Pak Kapolri juga ada jenjang tadi 2 level di atasnya dan ini bisa ditegakkan secara konsisten kayak itu loh. Cara tegak. Jadi kalau memang ada aparat yang melakukan pelanggaran hukum dan tindakan tidak sesuai hukum, abuse of power atau ada seperti itu, maka tidak hanya sekedar pelaku yang di lapangan itu yang dihukum, atasannya. Nah, coba kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu peristiwa kilometer 50. Sekarang kan lagi disidangkan tuh, kilometer 50 itu menurut saya peristiwa kilometer 50 itu terjadi diskriminatif. Kan itu oleh polisi pelanggar pembunuhan pasal 338. Pelaku kan kalau nggak salah Pak Sambo kan tidak ditahan, ya kan? Tidak ditahan, ya kan? Tidak dilakukan. Nah, ini apa betul dia dalam proses komando ini hanya di tingkat yang pelaku di lapangan? Ada siapa otak di balik itu maksudnya siapa lagi? Itu menjadi misteri. Yang Komnas HAM pun menjadi persoalan sekarang pun masih tanya. Nah, yang kedua adalah pengawasan yang tadi internal. Ini ada problem juga di Kompolnas kita. Menurut saya Kompolnas kita ini bermasalah. Seharusnya Kompolnas kita ini menjadi sparring partner. Membantu Propam, dia adalah mitranya Propam. Kompolnas ini dalam rangka untuk melakukan pengawasan. Bukan menjadi corongnya kayak gitu loh. Seperti itu. Nah, ini kan menjadi problemnya. Kalau memang seperti itu, perannya Kompolnas sudah tidak ada seperti itu, ya kenapa dia tidak ditingkatkan aja mungkin dengan yang namanya IPW. Itu seperti itu. Saya kan lebih menarik IPW dari Kompolnas. Lebih kencang IPW maksudnya begitu ya, lebih galak IPW. Bukan gitu. berarti mencari-cari kesalahan, tidak. Tapi dia harus profesional Kompolnas itu. Poinnya ditangkap ini, mengenai pengawasan ini Pak Sambo, penindakan dan lain-lain. Nah, untuk contoh kasus misalnya yang di Medan nih seperti ini, yang pencabulan terhadap istri tersangka, juga di Parigi pencabulan terhadap anak tersangka, itu gimana selanjutnya itu kasus penindakannya? Pengawasan yang dilakukan terhadap institusi kepolisian ini ada 3. Pengawas internal. Pengawas internal itu ada 3. Di divisi Propam terkait pengawasan perilaku dan kode etik anggota. Itwasum Polri terkait dengan manajerial dari pimpinan satuan lapangan. Kemudian pengawas ketiga adalah dari Biro Wasidik Bareskrim Polri yang menangani terkait dengan materi dan proses penyidikan. Pengawas kedua adalah pengawas eksternal. Ini lembaga-lembaga terkait dengan tugas fungsi kepolisian seperti Komnas HAM, Kompolnas, Kontras, dan masyarakat juga masuk dari pengawas eksternal ini, termasuk IPW. Nah, pengawas yang ketiga yang sangat penting dan berperan adalah pengawas atasan langsung. Ini yang menjadi titik poin karena pengawas atasan langsung inilah yang bergaul dan bersama-sama dengan anggota dalam pelaksanaan tugas. Makanya Bapak Kapolri menekankan untuk atasan langsung ini harus ikut bersama-sama dengan anggotanya sehingga tahu problem anggotanya, tahu masalah yang akan dilaksanakan oleh anggota. Nah, terkait hal ini juga tadi kami sudah diskusi dengan asisten sumber daya manusia bahwa ke depannya terkait dengan mental yang disampaikan oleh Bapak Pak Ito bahwa nanti akan dilaksanakan tes psikologi terhadap anggota-anggota. Jadi sebelum diterjunkan ke fungsi-fungsi operasional ini harus kita ketahui dulu. Selama ini tidak ada itu Pak, tes psikologi? Tes psikologi dilakukan pada saat rekrutmen awal. Kemudian ada beberapa proses-proses
pemilikan senjata api, kemudian ada berkala. Nah ini mungkin yang akan kita buat terobosan untuk secara rutin atasan langsung ini melakukan tes psikologi terhadap anggota-anggota di fungsi operasional sehingga bisa kita mitigasi secara awal. Oke, Ada artinya- masalah nggak dia dengan Pak Sambo, maaf saya potong, artinya selama ini untuk proses tes psikologi untuk anggota-anggota yang langsung di lapangan ini, untuk operasional ini tidak berjalan dengan baik, begitu? dilaksanakan hanya tidak rutin. Oke. Sehingga ini harus kita lakukan karena kita juga harus tahu tadi kondisi psikologis anggota ini seperti apa. Bagaimana keluarganya, bagaimana kondisi lingkungannya dan apa problemnya. Ini semua strategi-strategi yang kami sudah jalankan di 9 bulan kepemimpinan kami di Divisi Propam. Tapi Pak, untuk kasus pencabulan ini, saya bisa bilang pencabulan ya, aksi tindak susila ini kan faktor-faktor lain itu sudah jelas tindakan pelanggaran kan ini ya, pelanggaran hukum. Apa masih dipertimbangkan lagi faktor mental dan lain-lain, itu kan sudah tindak Ya itu pidana sudah itu. jelas kan, sudah jelas. Sudah di PTDH, sudah jelas tidak benar Oke. dia. Kita harus kasih Diberhentikan dengan contoh, tidak hormat ya. upaya represif, penegakan kode etik dan disiplin secara tegas dan keras. Sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri. Oke. Tidak ada siapapun itu, apakah dia anggota, kemudian Kapolsek atau Kapolres, itu kita lakukan tindakan secara tegas dan keras. Ini sebagai upaya represif. Apabila upaya preventif itu sudah Langsung masuk ke represif Ya. kalau tidak. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah tindakan seperti ini, pemecatan dengan tidak hormat ini bisa memberikan efek jera? Menurut Anda bagaimana? Kita lanjutkan nanti ya, usai jeda. Dua Sisi kembali sesaat lagi.